Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmasari Situmeang dari HI FISIP UPN PJ. Pengampu mata kuliah Teori Diplomasi. Pertemuan kali ini membahas tentang diplomasi ekonomi. Yang pertama akan kita bahas tentang pengertian. Pengertian diplomasi ekonomi menurut Kisan Esrana. Diplomasi ekonomi merupakan suatu proses di mana negara berhubungan dengan dunia luar dalam upaya memaksimalkan tujuannya di segala bentuk aktivitas, seperti perdagangan, investasi, dan bentuk lainnya dari interaksi ekonomi. Dimensi diplomasi ekonomi sendiri dapat berupa bilateral, regional, maupun multilateral yang terdiri dari agen resmi, yaitu Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan, layanan diplomatik dan komersial, serta aktor non-negara lainnya, sehingga membuat partnership ekonomi bersifat dinamis. Dari Rensa Kemlu 2015 sampai 2019, diplomasi ekonomi didefinisikan sebagai pemanfaatan alat politik internasional untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi melalui berbagai kerjasama seperti pembangunan, termasuk kesehatan, pendidikan, dan pertanian, energi, lingkungan hidup, keuangan, dan pangan. Menurut Pavol Baranay, diplomasi ekonomi merupakan aktivitas resmi diplomatik yang fokus pada tujuan kepentingan ekonomi suatu negara dalam level internasional. Hal ini mencakup upaya peningkatan ekspor, menarik investasi asing, dan partisipasi kerja dalam berbagai organisasi ekonomi internasional. Kemudian, menurut Beritz, diplomasi ekonomi merupakan aktivitas politik yang memungkinkan para aktornya mengejar kepentingan mereka, serta mempertahankan kepentingannya lewat negosiasi dengan tanpa menggunakan paksaan, propaganda, ataupun hukum. Menurut Michael Okano-Heitmans, diplomasi ekonomi adalah penggunaan instrumen ekonomi untuk mencapai stabilitas politik negara dan juga penggunaan instrumen politik dalam negosiasi internasional dengan tujuan meningkatkan perekonomian sebuah negara. Ini berarti instrumen dan tujuan akhir bisa kedua-duanya, ekonomi dan politik. Okano-Heitmans juga menuturkan bahwa dalam diplomasi ekonomi, kepentingan politik dan ekonomi seringkali berjalan secara bersama-sama, bahkan saling mempengaruhi. Selanjutnya, menurut Punam Barua, secara spesifik menempatkan diplomasi ekonomi dalam konteks ekonomi baru yang melibatkan aktor-aktor baru, yaitu organisasi non-pemerintah, lembaga kajian atau penelitian, dan perusahaan multinasional yang memiliki tujuan mempengaruhi kebijakan negara. Selanjutnya akan kita bahas peran dan fungsi diplomasi ekonomi. Ini dikutip dari Baranay. Yang pertama, proses internasionalisasi dan penguatan dependensi sistem ekonomi dunia mengarahkan pada dua hal, yaitu integrasi global dan regional. Yang kedua, ekspansi pesat yang terjadi pada ekonomi pasar, liberalisasi perekonomian nasional, dan peningkatan interaksi negara melalui perdagangan dan investasi internasional, serta peningkatan aktor ekonomi global seperti perusahaan multinasional, bank, dan kelompok investasi. Yang ketiga, globalisasi ekonomi. Gabungan antara proses internasionalisasi dan peningkatan peran perusahaan multinasional berdampak pada peningkatan peran diplomasi ekonomi. Dalam hal ini, diplomasi ekonomi berperan dalam mendorong perkembangan internasionalisasi di negara. Namun di sisi lain, juga menahan kekuatan dari negara
atau aktor lain yang berusaha memonopoli keuntungan dari globalisasi tersebut. Yang keempat, bentuk adaptasi terhadap metode manajemen progresif, efisiensi energi, dan teknologi baru, sehingga investasi asing dapat memastikan perkembangan kerjasama antar negara dan organisasi internasional. Perkembangan inovasi ekonomi negara terhadap keterbukaan ekonomi eksternal. Hal ini berdampak pada pembangunan image positif negara yang akan menarik wisatawan asing dan daya tarik investasi asing, sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selanjutnya, menurut Kisan Esrana, ia menjelaskan bahwa ada beberapa faktor penting yang membuat diplomasi ekonomi berjalan sukses, yaitu sebagai berikut. 1. Hubungan ekonomi luar negeri melibatkan tidak hanya Kementerian Luar Negeri, Perdagangan, dan industri negara yang bersangkutan, namun juga melibatkan segala unit bisnis di negara tersebut, seperti asosiasi perdagangan dan industri, sektor finansial, sekolah, dan lembaga penelitian bisnis, industri pariwisata, dan aktor domestik. Yang kedua, struktur Kementerian Luar Negeri dan Badan Pengaturan Ekonomi Eksternal harus terintegrasi dan selaras. Yang ketiga, membuat prioritas kembar diplomasi ekonomi, yaitu antara promosi ekspor dan mobilisasi ke dalam investasi asing. Promosi ekspor mencakup bantuan terhadap perusahaan domestik yang mencari pasar di luar negeri. Studi pasar, kunjungan delegasi bisnis, partisipasi dalam pertemuan perdagangan internasional, serta pertemuan pembeli penjual. Yang keempat, kerangka peraturan dagang yang secara sah ditentukan oleh pemerintah merupakan pemikiran bersama dengan pelaku bisnis, serta think tanks dan scholars yang bertujuan untuk membentuk kondisi yang meningkatkan perdagangan dan investasi negara. Yang kelima, harus membedakan antara diplomasi ekonomi yang beroperasi di ibu kota negara dan di lapangan melalui jaringan yang ada di kedutaan dan konsuler. Yang keenam, adanya perbedaan efektivitas diplomasi ekonomi di tiap-tiap negara. Misi diplomatik yang dijalankan oleh orang-orang terlatih dan staf profesional memberikan keuntungan power dan pengaruh negara yang diwakilinya. Selanjutnya adalah dalam buku yang berjudul Economic Diplomacy, Decision Making and Negotiation in International Economic Relations. Stephen Woolcock menyebutkan ada 5 faktor penting yang harus diperhitungkan tatkala sebuah negara ingin meningkatkan kinerja diplomasi ekonomi, baik melalui perundingan perdagangan maupun investasi. Yang pertama, relative economic power. Yang kedua, international institutions or regimes. Yang ketiga, kondisi pasar atau market. Yang keempat, persaingan kepentingan dalam negeri. Yang kelima, ide-ide. Menurut Van Bergate dan Munz, diplomasi ekonomi mengandung 3 elemen, yaitu yang pertama, penggunaan pengaruh dan hubungan politik untuk mempromosikan dan atau mempengaruhi perdagangan dan investasi. Yang kedua, pemanfaatan aset-aset ekonomi untuk meningkatkan biaya konflik dan memperkuat hubungan yang saling menguntungkan.
Yang ketiga, upaya untuk mengkonsolidasikan iklim politik dan lingkungan internasional untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Selanjutnya, intervensi pemerintah pada diplomasi ekonomi. Adapun intervensi pemerintah diperlukan dalam diplomasi ekonomi untuk pertama, penyebaran informasi, di mana pemerintah mampu menyediakan informasi khusus dan terpercaya yang berasal dari jaringan non-komersial melalui dialog politik. Yang kedua, memberikan arahan, yaitu di mana dari sisi untuk melakukan supply, perdagangan, dan investasi di beberapa produk yang membutuhkan keterlibatan pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan akses pasar, di mana melalui hubungan dan pengaruh pemerintah dapat memfasilitasi akses pasar bagi perusahaan dan mungkin terhambat oleh regulasi dan hal lain di negara asing. Ya, demikian materi kita hari ini tentang diplomasi ekonomi. Ya, kurang lebihnya, mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum.